Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kedua kita, sebagai suri tauladan buat kita semua. Baik, adapun susunan acara peletakan batu pertama pembangunan SMPT Wahdah Islamiyah. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Habib Sidik dan Sari Tilawah Rifki Yangsa. Kepada Ananda dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adallahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adza wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحت
تحتهما الأنهار تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian dia tak mengiringi apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberi maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Menyantun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disirami hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buah 2 kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka embun pun memadainya. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiupkan angin keras yang mengandung api, sehingga terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Habib Siddiq dan Sari Tilawah Muhammad Rifyangsyah. Mudah-mudahan apa yang dibacakan dan yang mendengar mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian acara selanjutnya, sambutan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Lu'u Timur oleh Ustadz Arifuddin ST. Kepada Ustadz dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd.
Alhamdulillah, satu kesyukuran bagi kita sekalian bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah. Ya. Yang kami hormati Bapak Bupati, pejabat sementara Luwu Timur, Bapak Dr. Jaya Dinas SOS, MSc atau yang mewakili beliau. Kemudian yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Bapak Dr. Andes Labese atau yang mewakili beliau. Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah serta pengurus Yayasan Imam Syafi'i yang kami hormati Ustaz Aswanto Muhammad Taqwa LC MA beserta jajaran yang ikut rombongan dari Makassar. Ahlan wa sahlan datang di Luwu Timur, Ustaz. Kepala Desa Puncak Indah Bapak Cakir, serta yang kami hormati orang tua kita Bapak Dr. Andus Haji Hasbi sebagai pewakaf tanah. Semoga ini menjadi amal jariah bagi beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Satu kesyukuran bagi kami pengurus Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islam, Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Luwu Timur, bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat ini dalam satu rangkaian kegiatan acara peletakan batu pertama pembangunan SMPIT Wahda Islamiyah Luwu Timur. Kami sampaikan pada seluruh hadirin, saat ini total jumlah satuan pendidikan di bawah naungan Yayasan Pesantren Wahda Islamiyah DPD Wahda Islamiyah Luwu Timur sebanyak 16 satuan pendidikan, mulai dari TK hingga SMP. Insya Allah SMA akan menyusul kemudian insya Allah. Mohon doa pada kita sekalian, hadirin sekalian, mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan. Dan ini tersebar di 7 DPC yang ada dari 8 DPC kita yang aktif. Dengan adanya pembangunan SMPT ini, kita berharap ya jumlah satuan pendidikan di bawah naungan YPWI Wahda Islamiyah Luwu Timur ini bisa bertambah, serta semakin banyak anak-anak siswa atau anak-anak didik kita yang ikut dalam program pendidikan di bawah naungan lembaga Wahda Islamiyah. Dan kita berharap dengan adanya pembangunan sekolah-sekolah Wahda Islamiyah ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi pendidikan dan akhlak, pembentukan karakter akhlak terkhusus bagi generasi muda Kabupaten Luwu Timur. Ini kita berharap ya, karena pergaulan bebas saat ini dan khusus daerah kami di Sorowako itu termasuk daerah tinggi narkobanya, Pak Ustaz. Dan ini kita berharap adanya sekolah-sekolah pendidikan di seluruh wilayah di Luwu Timur ini bisa paling tidak mengurangi angka-angka itu. Iya, demikian dari kami. Ya, karena singkat saja acara kita ini mewakili seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wahda Islamiyah Luwu Timur mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semua, atas dukungan kita, serta permohonan maaf dari ketua kami Dewan Pimpinan Wahda Islamiyah Luwu Timur, Ustaz Berdirman, berhalangan hadir pada kesempatan hari ini karena beliau di luar daerah Luwu Timur. Waktu itu kami ucapkan banyak terima kasih pada seluruh yang hadir dan ucapan permohonan maaf bila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan dalam rangkaian acara kita pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Wahda Islamiyah Luwu Timur, Ustaz Arifuddin SD. Saya ucapkan terima kasih wa jazakumullah khair. Kemudian acara selanjutnya sepatah kata dari wakaf tanah oleh Bapak Destrandus Haji Hasbi. Kepada Bapak dipersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati yang kami muliakan, yang terhormat pengurus Wahda Pusat yang kami hormati, yang terhormat pengurus wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati, yang terhormat pengurus Bapak pengurus Luwu Timur yang kami muliakan. Alhamdulillah, apa yang terbenak dalam hati kami yang pertama-tama karena niat yang suci kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama berkumpul demi tersuksesnya apa yang kita maksud bersama. Atas nama pewakaf itu Dr. Naris Hasbi bersama dengan keluarganya dalam hati yang suci yang tidak ditawar-tawar menyampaikan kepada pengurus Kabupaten Luwu Timur bahwa ada sedikit tanah saya wakafkan karena umur saya Pak sekarang sudah 70 tahun. Ya, 70 tahun. Saya lahir 49. Ya, menurut bapak saya. Dan saya guru agama yang pertama-tama di Luwu Timur. Ya, yang diutus oleh Departemen Agama Luwu dulu masih bersatu. Ya, belum ada istilah Luwu Utara, Luwu Timur. Ya, masih Luwu istilahnya. Alhamdulillah, ya. Semua penceramah yang ada di timur sudah tidak kelihatan batang hidungnya, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tinggal saya sendiri ya yang berada di tengah-tengah masyarakat. Apa yang telah kami niatkan pertama kepada bapak-bapak, khususnya kepada generasi kita di masa-masa akan datang, agar bisa melanjutkan perjuangan agama ini betul-betul bisa menjadi bekal untuk akhirat. Demikianlah apa yang kami sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, kurang dan lebihnya. Kami ucapkan maafkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sepatah kata dari pewakaf tanah oleh Bapak Destranus Haji Hasbi. Kami ucapkan terima kasih. Kemudian sambutan selanjutnya, sambutan dari utusan Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah sekaligus perwakilan Yayasan Imam Syafi'i oleh Ustadz Aswanto Muhammad Taqwi LCMA. Kepada Ustadz dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panitia bisa saya buka sedikit? Aman di sini. Insyaallah. Yang kami hormati Bapak Bupati yang insya Allah akan turut menghadiri kegiatan kita pada siang hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Kepala Dinas Pendidikan Kota Luwu Utara yang kami hormati, para pengurus DPW Luwu Utara, Luwu Timur dan juga DPD serta seluruh jajarannya yang semoga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amanah dengan baik. Dan seluruh para hadirin yang menyempatkan untuk hadir di siang hari ini, walaupun kita mungkin adalah waktu istirahat kita ini, tetapi kita
meluangkan waktu kita untuk sama-sama hadir bersama di sini. Kita sambut Bapak Bupati dulu. Beliau Indonesia ini dan juga melahirkan orang-orang yang insya Allah akan bisa menjadi generasi-generasi pengganti, generasi-generasi penerus memperjuangkan agama dan negaranya, ya, sehingga kuat dari sisi akidah, keimanan dan juga keilmuannya. Bapak Bupati yang kami hormati dan kami banggakan, demikian juga kegiatan-kegiatan yang lainnya yang juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita dari kalangan wanita juga tidak kalah pentingnya dan besarnya, ya. Sehingga kita memiliki Wahda Muslimah Wahda atau disingkat dengan MW yang juga memiliki kegiatan-kegiatan yang konsen di bagian kewanitaan, pengembangan bakat, ya, kemudian juga peningkatan ketakwaan, keimanan dan pendidikan pembinaan di seluruh DPD dan DPW Wahda Islamiyah di seluruh Indonesia. Maka ya kami sangat berharap dengan keberadaan DPW dan DPD kita di sini Wahda Islamiyah bisa juga memberikan andil, memberikan sumbangsi ya kepada khususnya kepada kita di Luhut Timur ini dalam masalah pendidikan dan juga pembinaan. Demikian juga kami sangat harapkan dari pemerintah kita, yang mulai dari bupati, kemudian camat, dan demikian juga dari Kementerian Agama, kemudian dari Kementerian Pendidikan, dan seluruh instansi pemerintah kita bisa memberikan support, memberikan dukungan, membina ya, saudara-saudara kita di DPD dan juga DPW Luhut Timur ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kami juga mewakili dari pihak donatur, di mana sekolah kita ini dimediasi oleh Yayasan Imam Syafi'i yang sementara ini juga bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan juga sosial, yang senantiasa bekerja sama dengan lembaga-lembaga khususnya lembaga Islam dan ormas-ormas Islam, yayasan Islam di Indonesia ini untuk sama-sama menyiapkan atau menjadi fasilitator mengadakan fasilitas-fasilitas khususnya fasilitas pendidikan dan juga pembinaan umat Islam ini. Kami mewakili dari donatur dengan harapan bahwasanya proyek ini, sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik sehingga pahalanya pun juga akan dapat mengalir kepada ya, donatur kita, demikian juga kepada pewakaf tanah kita, dalam hal ini orang tua kita Dr. Andes Haji Hasbi. Ini yang bisa kami sampaikan, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita senantiasa mendapatkan bimbingan olehnya pada jalan yang lurus, dibimbing agar supaya bisa melaksanakan tugas dan amanahnya dengan sebaik-baiknya, sehingga harapan kita agar supaya bisa melahirkan generasi-generasi yang tangguh di kemudian hari kelak bisa terwujud dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas jalannya dan juga mengampuni segala kekhilafan dan kesalahan kita. Kami akhiri subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sambutan dari utusan Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, Ustadz Aswanto Muhammad Takwi, LC MA. Kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati Luhut Timur, Bapak Dr. Jainas Estos MSI. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat.
Sampai dikira ini palsunya yang datang, ini asli, makanya saya buka saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus Wahda Islamiyah dari DPP dengan segenap rombongan yang hadir pada kesempatan kali ini, yang kami hormati pengurus DPW Wahda Islamiyah yang hadir pada kesempatan kali ini segenap rombongan, begitu juga dengan pengurus DPD Wahda Islamiyah. Yang saya hormati teman-teman di sini, ada Al Mukarram Pak Camat Malili, ini saya tadi hampir tidak mengenal, ya kan, cuma karena ikatan hati saya dengan beliau, walaupun dia menutup dirinya, tetap saya tahu bahwa ini pasti Pak Camat, ya kan. Saya hormati dari Kadis Pendidikan yang sempat hadir pada kesempatan kali ini, donatur yang punya hajatan luar biasa, yang mewakafkan tanahnya luar biasa, terima kasih banyak Pak. Dan segenap teman-teman mungkin pengurus dari Wahda Islamiyah Kabupaten Luhut Timur atau tokoh masyarakat, tokoh agama yang pada saat ini hadir di tengah-tengah kita. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Tak henti-hentinya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena walaupun di suasana terik matahari di hari Jumat ini tidak menyurutkan niat kita untuk mengikuti acara peletakan batu pertama suatu hajatan yang luar biasa, yaitu pembangunan SMP Islam terpadu Wahda Islamiyah. Sehingga begitu saya diberitahu Pak, terus terang baru saya semalam tahu ada undangannya, bahwa ada undangan dari Wahda. Ya kan, begitu saya buka, waduh, ini wajib saya hadir. Makanya saya beritahu, tolong agendakan saya ke sana dan jadwal yang lain tukar, geser ke tempat yang lain, saya mau hadir. Kebetulan Pak, saya punya rumah di Borong Pak, pasti tahu lah kan. Ya pasti tahu, kalau di Borong pasti tahu lah. Ini tetangga saya, ini Wahda Pak. Itu hampir setiap hari saya lewat di depannya. Dan tetangga-tetangga saya juga rata-rata anaknya sekolah di Wahda. Saya di perbatasan Lorong dengan Tudupuli Raya Timur, di dekat sebelum Hermina, pas pompa bensin belakangnya. Sehingga wah, ini tetangga yang punya hajatan, wah saya harus datang ini. Itu satu. Yang kedua, saya punya keluarga semua Pak, itu sudah rata-rata di Wahda, ya, di Wahda. Cuma mungkin saya lahir belum sekolah di Wahda, karena ketika saya sekolah Wahda belum ada, sehingga saya belum sempat sekolah di Wahda. Tetapi anak-anak saya semua dengan teman-teman, ada sepupu apa semua, itu sudah di Wahda sekolah. Kenapa hal sekolah SMP Islam itu penting? Ya, kenapa sekolah Islam itu penting? Karena terus terang bangsa ini sakit berat, dan obat atau vaksin, kalau corona kita belum dapat vaksinnya, maka suasana bangsa yang begitu rusak, vaksinnya sudah jelas. Apa itu? Pendidikan Islam. Itu obat. Bagaimana melahirkan kader-kader ke depan yang merupakan penerus kita, generasi kita, yang akan senantiasa mendoakan kita kalau kita sudah tidak ada. Maka anak-anak harus dibekali dengan pendidikan Islam. Caranya adalah, ya dari sekarang kita harus dibentuk wataknya. Saya biasa Pak Camat mengatakan begini Ustaz, beda itu anak yang lepasan sekolah Islam dengan lepasan yang tidak sekolah Islam, walaupun tetap ada pendidikan Islam di dalamnya. Kalau di pendidikan Islam yang sekolah seperti pesantren ini, itu kalaupun nakal di kemudian hari, nggak tahu kiremnya, ya tahu, nggak tahu kiremnya, bahwa, weh, anu salah yang kulakukan, ya kan, cuma kan biasa lingkungan. Yang susah itu kalau mau merem, dan tidak tahu di mana remnya. Nah itu persoalan, makanya biasa jatuh di got, karena kenapa? Dia nggak pernah tahu di mana itu rem.
Inilah pentingnya sekolah pendidikan, Pak. Dan sekarang kecenderungan anak-anak pejabat itu disekolahkan di sekolah-sekolah Islam, di pesantren-pesantren. Karena kenapa? Dia sudah tahu dirinya saya tidak mampu tahu di mana itu remnya, baru dibentuk bahwa ada itu remnya mobil. Nah, oh begitu, kalau begitu buatkan remnya, kayak itu penting, Pak. Sekencang bagaimanapun kalau kita tahu di remnya, paling tidak bisa diantisipasi sedikit. Nah, itu yang penting. Bukan kemampuan siksak yang dibutuhkan, tapi kemampuan bagaimana mengerem diri. Persoalan bahwa ada tonji itu ustaz-ustaz begitu juga tak lewat-lewat tonji. Ya, manusia kan memang dibekali dengan ada nafsu, ada macam-macam. Belum tentu kita memiliki rem. Ada juga rem kadang lama tidak digosok-gosok. Ada juga rem yang memang pakem. Ada dalam sekali, ada juga setengah mati kocok-kocok dulu baru terrem. Nah, itu macam, itu begitu juga kondisinya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan hari ini adalah suatu hal yang dilakukan sedikit orang hari ini, tapi nanti di kemudian hari akan banyak mempengaruhi orang. Karena kenapa? Alumni-alumni kita nanti insya Allah ini akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa untuk menjadi bangsa, merupakan obat di tengah bangsa yang lagi sakit berat. Itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Tidak ada orang pelaku di negara ini yang mau sakit, tetapi kadang sistem yang membuat kita sakit. Nah, oleh karena itu saya sangat berharap teman-teman yang menggagas hal yang mulia ini sedapat mungkin untuk tidak pernah berputus asa. Tidak ada kata lelah demi untuk lahirnya generasi Islami, demi kepentingan bangsa dan negara kita. Itu pesan saya, tidak ada kata lelah. Karena saya, Pak, tanggal 5 Desember sudah berakhir masa jabatan saya di Lut Timur. Saya hanya titip itu. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini diijabah oleh Allah dan akan melahirkan hal yang terbaik untuk bangsa di masa depan. Itu yang saya sangat perlu. Karena kunci dari semua ini adalah pendidikan. Bagaimana anak yang berkarakter, bagaimana anak yang menjadi pelaku-pelaku pembangunan yang baik, bagaimana menjadi pemimpin yang baik, pasti kembali ke persoalan akhlak. Dan akhlak dibentuk itu kalau lewat pendidikan Islam yang baik. Itu yang paling penting saya sampaikan kepada kita semua, sehingga kepada Bapak yang telah mewakafkan tanahnya, Pak, Bapak sudah siap surga yang luar biasa akan didapatkan di akhirat nanti. Itu saja. Nah, tinggal ini yang mau menghuni surga-surga yang lainnya. Karena pasti Bapak mewakafkan tadi, masih mau jelas jangan sampai ada yang menanggung tanahnya, ada yang menanggung misalnya pondasinya, ada yang menanggung yang lainnya. Walaupun tadi, saya biasanya Pak kalau ada pembangunan begini, ada proposal ini baru saja ada yayasan, tidak membutuhkan lagi dana, pokoknya ada dananya. Nah, itu saya luar biasa. Saya hanya diminta meletakkan batu pertama sebagai pemerintah. Saya luar biasa memang ini wah. Iya kan? Yang jelas Pak, dana ya tentu dari Yayasan Imam Syafi'i tadi sangat luar biasa, dan tentu saya berharap Pak Camat dan teman-teman dari Dinas Pendidikan ada namanya 20% minimal dana. Nah, di sini alhamdulillah Pak, satu-satunya mungkin kabupaten di Sulawesi Selatan ini yang telah memberikan beasiswa kepada seluruh mahasiswa yang berasal dari Lut Timur. Itu yang penting. Nah, kami berharap insya Allah, saya baru-baru tanggal berapa ya, saya MTQ Pak Kabak Humas ya, kita di Padang ya, saya mengikuti pembukaan MTQ tingkat nasional. Nah, saya bersama dengan Pak Wagub, Pak Bupati. Kenapa cuma Pak Bupati saja di antara bupati-bupati yang lain ini yang hadir? Yang lain tidak mau. Silam bukan Pak. Pertama, Lut Timur itu tempatnya kafilah terbanyak dan dia adalah juara umum MTQ tingkat provinsi Sulawesi Selatan, sehingga harus saya dampingi. Karena intinya dalam berlomba seperti ini itu adalah bagaimana semangat dibangun dan dia tidak merasa sendirian. Sama dengan pembangunan ini, Bapak jangan merasa sendirian. Akan insya Allah akan banyak yang lain yang akan memberikan bantuan kepada kita semua. Amin. Itu. Yang kedua, Pak Wagub, kenapa saya ikut MTQ? Saya rindu dengan lantunan-lantunan Quran yang dibacakan oleh qori-qori'ah terbaik. Dan itu ditampilkan betul, dan itu saya nikmati. Dan yang ketiga, Pak Wagub, saya kebetulan pernah menjadi kafilah seperti ini. Ya, saya pernah menjadi kafilah seperti ini, sehingga saya rindu suasana-suasana itu. Itu yang saya lakukan. Itulah yang saya katakan tadi, Pak. Paling tidak ada remnya. Iya kan? Kan begitu Ustaz ya.
Jadi saya ini Pak mantan ustaz. Iya, saya mantan ustaz Pak. Saya dulu kalau orang keluar main, kebetulan Pak dari kecil kedua orang tua tidak ada sehingga saya dipelihara oleh keluarga. Dari kecil tidak ada, kedua orang tua tidak ada. Tapi saya hanya kembali bahwa cobaan yang saya hadapi mungkin tidak setinggi cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Iya kan? Nah, begitu. Saya harus bertahan di balik ini. Pasti Allah punya rahasia di balik ini semua. Iya kan? Pasti Allah punya rahasia. Itulah yang saya lakukan. Nah, alhamdulillah, ya, alhamdulillah itu karena berkat keyakinan yang begitu teguh bahwa insya Allah pasti Allah punya rahasia di balik apa cobaan yang telah berikan kepada saya. Itu makna yang selalu saya hadapi Pak, sehingga begitu saya pikir ini di tempat di mana ini, ternyata tempatnya sangat strategis Pak. Tempatnya sangat luar biasa strategis. Mungkin perlu ada sekolah, nanti Pak Camat sumbangkan masjid, untuk Pak Kadis Pendidikan sumbangkan yang lebih besar lagi. Ya kan, untuk kita bersama-sama di dalam bagaimana membuat generasi Islam yang baik. Islam terpadu yang dimaksudkan saya tidak tahu ini Islam yang seperti apa. Islam kafah atau Islam yang dalam bentuk bahwa terpadu antara pelajaran umum dan pelajaran yang Islami. Karena kita perlu Pak, ada kan cara-caranya kurang lebih sama cara mengaji. Kalau dulu setengah mati tait, ya kan? Wah, alif di atas A, alif di bawah, alif depan U, ya kan? A, I, U, bisa seperti kan bergaya-gaya dulu kan begitu. Sekarang dengan metode Iqra itu sangat baik. Nah, saya juga mau kita belajar secara umum, tetapi tidak pernah dia dibawa dalam suasana Islam. Mungkin silahkan, mungkin perlu kita mencari suatu sistem pembelajaran Islam yang terpadu, yang bisa membuat bahwa antara kepentingan negara, kepentingan bangsa dan kepentingan agama itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini yang saya ingin sampaikan kepada kita. Saya kembali lagi, dari kecil saya sudah tidak ada kedua orang tua, sehingga praktis segala aktivitas saya lebih banyak Pak yang mengharap pada belas kasihan keluarga-keluarga yang kalau ada uangnya kasihan, beda tuh kalau orang tua itu dengan bukan orang tua, kasih sayangnya beda. Tetapi saya merasakan seperti orang tua saja, makanya saya merasa kehilangan betul ibu saya yang baru saja, itu karena itu dari kecil saya. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه، غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه. أنا قد أسأت وأنت رب غافر، غوثاه مما قد طرى غوثاه، غوثاه مما قد طرى غوثاه. يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه، مستغفرا مما جنته يداه. يا سيدي يا من إليه شكايتي، أواه مما نابني أواه. أدرك بلطفك نادما ذا حسرة، مستغفرا مما جنته يداه، مستغفرا مما جنته يداه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارحه مما قد عنا ودهاه، وارحه مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. يا رب نفس عن عبيدك كربة، وارحه مما قد عنا ودهاه، وارحه مما قد عنا ودهاه. ما للضعيف إذا ألمت كربة إلا الدعاء، الله يا الله. يا رب
نفس عن عبيدك كربة وارح مما قد عنا ودها يا أرحم الرحماء ما لي حيلة إلا الرجوع إليك يا رباه وأنت